Lur, selamat datang di Ngidul Ngalebema Film Cadel. Lagi ngetren banyak garis merah di atas endas ya. Ngapain sih lur kalian tuh lur? Hah? Kalau FOMO lari pagi itu nggak apa-apa, ini FOMO garis merah. Bangga kalian, ha? Ada yang belasan, puluhan, ratusan, ribuan. Ribuan apa nggak? Jembret itu. Balik mana ya ambil aku Icang dengan quotes hari ini. Mau lari pagi, tapi nggak ada yang ngejar. Kali ini kita akan mengidul film bergenre fantasi drama komedi yaitu The Breast Tipo tahun 2012. Mengisahkan pasutri muda mendapatkan teko ajaib yang mampu menghasilkan uang tak terbatas. Namun tentunya cara kaya semudah ini pasti ada resiko mengerikan yang sebanding ya kan lur. Seperti apakah keseruan ceritanya? Langsung aja kita ke requestan salam maut dari dulurku Faiz ya. Buat wanita-wanita yang bersedih, bauku siap jadi sandaranmu. Alah, iya siap. Tapi masih belum ada yang nyandar kan sampai sekarang lur. Nggak apa-apa Is, semangat Is. Monggo skejaken. John dan Alice adalah pasutri muda yang tinggal di sebuah kontrakan dan meski sama-sama sarjana dengan nilai kelulusan yang tinggi, namun Alice masih menganggur, sedangkan John bekerja sebagai telemarketing di suatu perusahaan yang biasa menjual beragam produk ke para pelanggan. Akan tetapi gaji John tidak pernah cukup untuk menghidupi mereka berdua. Utang numpuk, bahkan membeli sembako buat makan juga kadang susah lur, dan mereka harus numpang makan di rumah orang tua. Di kantor John juga sering kena semprot oleh bosnya karena penjualannya jauh lebih rendah dari rekan-rekan yang lain. Sementara itu Alice berdandan sangat cantik karena hari itu ada interview kerja. Namun lagi-lagi Alice gagal seperti sebelum-sebelumnya karena dia terlalu lebay saat menjawab pertanyaan lur, yang membuat HRD hanya terbengong-bengong mendengarnya. Think about what we talked about. Performance, punctuality. Make some calls, focus up, get rid of those dumbass toys. A lot of applicants, all of whom master's degrees. Fully qualified for my dream job. Ketika lanjut mencari loker di koran, tiba-tiba pemilik kontrakan sekaligus teman SMA mereka berdua yaitu Arnie datang untuk menagih uang sewa sekaligus agak menggoda Mbak Alice. Mau nggak mau Alice pun memberikan uang sewanya, padahal tadinya uang itu akan digunakan untuk beli sembako. Bahkan saldo mereka sampai minus lur karena terkena bunga utang. Lalu malam harinya John dan Alice mendatangi pesta teman SMA-nya dahulu bernama Peyton yang baru saja mendapat kerja meski nilai sekolahnya pas-pasan karena ternyata Peyton keterima kerja di perusahaan ayahnya dan digaji sangat amat tinggi lagi. Peyton juga sudah menikah dengan teman SMA-nya yaitu Ricky yang kini menjadi pengusaha sukses, dan dulu Peyton, Ricky maupun Arnie suka membuli John yang dianggap pecundang karena tidak bisa apa-apa. Untungnya masih ada teman SMA yang baik yaitu Louis dan Chuck. Mereka juga sudah menikah dan sama-sama mengalami kesulitan keuangan. Lalu mereka semua pun lanjut berpesta lur. My mom got sick again, just that we had to pay for all the hospital bills. Hey, what's up, man? So happy. I'm so glad you're here. Keesokan paginya, John dan Alice akan belanja sembako dengan uang seadanya. Namun saat OTW, mobil mereka ditabrak oleh truk yang untungnya John dan Alice baik-baik saja. Tak lama kemudian polisi pun datang untuk menyelesaikan masalah tabrakan itu yang disebabkan tiang tanda berhenti copot dari tempatnya. Akan tetapi perhatian Alice teralihkan ke sebuah toko barang-barang antik di seberang jalan, dan si nenek pemilik toko mengambil seonggok teko berwarna emas yang disembunyikan di dalam tong. Entah kenapa Alice sangat tertarik begitu melihat teko tersebut dan langsung masuk ke dalam toko agar mengetahui di mana si nenek meletakkan tekonya. Supaya tidak mencurigakan, Alice pun sok-sokan cari barang antik. Setelah itu John mengabarkan jika masalahnya sudah selesai dan dia akan menunggu di mobil. Si nenek pun sempat mengajak ngobrol Alice dan memberitahu foto masa mudanya sebelum masa peperangan. Tak lama kemudian
Kemudian si nenek pergi mengangkat telepon dan ya... Alice ada kesempatan lur untuk mengambil teko antik itu. Begitu menyentuhnya, Alice pun merasakan energi yang tidak biasa dan dia sangat terkesima melihat teko tersebut. Gak pakai lama, Alice pun langsung membawanya kabur, lalu meminta John tancap gas sekencang-kencangnya. Dan John agak terkejut melihat Alice yang mencolong teko. Keesokan paginya seperti biasa John bekerja, sedangkan Alice masih mencari lowongan kerja sambil nyatok rambut dan teko itu ada di sebelahnya. Tanpa sadar alat catokan itu melukai kulit kepala Alice yang sontak dia pun kesakitan dan tiba-tiba teko itu bergetar lur. Lalu betapa terkejutnya Alice ketika melihat ada 2 lembar uang $100 di dalam teko. Alice pun paham bahwa teko itu adalah teko ajaib yang bisa mengeluarkan uang ketika dia kesakitan. Untuk membuktikannya, Alice pun kembali melukai kulit kepalanya dengan catokan. Dan ternyata dugaannya benar, lagi-lagi uang muncul di dalam teko. Dan kini jumlahnya lebih banyak karena rasa sakit yang dia alami lebih parah dari sebelumnya. Tentu kalian tahu apa yang selanjutnya terjadi lur. Hari itu Alice terus menyakiti dirinya sendiri demi mendapatkan pundi-pundi uang. Di lain sisi, John dipanggil oleh bosnya dan hari itu John dipecat karena performa kerjanya yang sangat amat buruk. John pun hanya bisa pasrah dan dia bingung harus mencari uang di mana lagi. Namun saat pulang, John pun kaget melihat seisi rumah berantakan, ada banyak bercak darah dan Alice juga terkapar lemas di kasur dalam kondisi terluka. Of course dong, John mengira Alice mencoba bundir atau mungkin ada seseorang yang menyerang istrinya. Namun Alice hanya tertawa dan mengatakan dirinya baik-baik saja. Lalu John pun curhat jika dirinya baru saja dipecat dan akan secepatnya mencari pekerjaan lain. Mendengar itu Alice pun tersenyum dan langsung menapar John lalu menunjukkan uang-uang yang muncul dari dalam teko. Alice menjelaskan jika teko itu memiliki kemampuan ajaib yang bisa mengeluarkan uang jika mereka menyakiti diri sendiri. Makin parah makin banyak uang yang didapat. Namun karena John tidak percaya, Alice pun membuktikannya lagi dan mengatakan bahwa John tidak perlu untuk bekerja. Ya, teko kayak gini ya kan yang kalian pengen kan lur? Nggak kerja tapi bisa dapat banyak uang kan, ya kan? Fired me. How can they do that? Find another job. Empty. Abracadabra. It's the first time I've been the breadwinner. It feels good. Alice pun yakin jika teko itu adalah hadiah dari Tuhan. Namun John merasa ada yang aneh dengan teko tersebut karena dia yakin cara instan seperti itu akan berakhir buruk dan untuk mendapatkan uang yang paling jelas adalah dengan bekerja. Namun Alice bodoh amat. Dia akan menghasilkan uang sebanyak-banyaknya, membeli rumah dan barang yang dia mau, menabung hingga jutaan dolar, dan dia tidak perlu bekerja lagi seumur hidupnya. Malam itu Alice pun tidur sambil terus memeluk tekonya dan keesokan paginya Alice terkejut melihat pesan dari John di kertas yang masih mengatakan jika segala sesuatunya pasti akan berakhir buruk. Ternyata John sudah membawa teko saat Alice masih tidur dan berniat mengembalikannya ke toko antik. Akan tetapi lur, anehnya toko itu sudah tutup dan John menjadi bertanya-tanya apakah teko itu memang hadiah dari Tuhan. John pun mencoba menyentuhnya secara langsung dan dia ketakutan saat merasakan energinya. No, John! No! Are you a gift from the gods? John tidak menyerah, dia pun mencoba menjual teko itu ke sebuah acara TV khusus barang antik dan siapapun yang berminat bisa langsung menghubungi John. Bapak-bapak pembawa acara mengatakan jika teko antik itu memang bukan barang biasa karena ketika melihatnya jantung pun langsung berdegup kencang. Menurut si pembawa acara, teko tersebut berkualitas tinggi yang terbuat dari kuningan juga perak, bahkan ada hiasan dari emas 24 karat yang mengelilinginya dan nilai teko itu
ditaksir hingga seharga $5.000. Saat itu John seperti dikendalikan oleh Teko dan tiba-tiba dia menjelaskan bahwa Teko tersebut sudah sering berpindah tangan ke orang-orang penting dari berbagai belahan dunia dan semua orang itu selalu mati saat memiliki Teko tersebut. Di lain sisi, seorang spesialis barang antik yaitu Dr. Ling yang tinggal di Cina sangat terkejut melihat Teko itu dari TV dan dia pun langsung berniat untuk pergi ke Amerika. When I saw this vessel come in, my heart skipped a beat. Across the world through the hands of many and whom are now dead. Impeccable. Truly an amazing find you have here. Wow. The detail and the artistry in this 24-karat gold as if it hasn't aged for several centuries. Estimate the value of your teapot at $5,000. Sesampainya di rumah, John mewanti-wanti Alice agar mereka berhenti melukai diri sendiri sebelum semuanya menjadi tidak terkendali. Dan Alice pun berjanji akan berhenti ketika mereka sudah menghasilkan jutaan dolar. Berbagai cara pun mereka lakukan lur demi mendapatkan uang banyak, mulai dari tipis-tipis membakar tangan di kompor, nato badan, perawatan gigi ekstrim, dan waxing bulu kaki dengan cara paling tradisional. Dalam waktu sangat singkat lur Waedan sih, mereka sudah mengumpulkan hampir $194.000. Uang-uang itu disimpan di dalam tangki kloset karena jika dimasukkan ke bank, maka cepat atau lambat Departemen Keuangan Amerika pasti akan mengetahuinya. Lalu agar uang mereka genap $200.000, Alice pun langsung pakai baju dinas dan meminta John mengaselolenya dengan cambuk sebagai pemanasan. Alice pun meminta John mencambuk silitnya sangat-sangat keras dan Alice juga melakukan cara yang sama ke John lur. Lala, bahkan enak-enak pun bisa menghasilkan loh ini. Huh. Okay. Harder! Harder! This is crazy. I'm sorry. Ow! Just get like the cushy part. Don't get... Setelah mendapat uang banyak, John dan Alice silaturahmi ke rumah ibu Alice. Namun dandanan mereka terlalu lebay dan sikapnya juga menjadi angkuh lur. Di acara makan-makan itu ada kakak Alice yaitu Mary dan suaminya beserta anak-anak mereka. Lalu John mengatakan jika dia sudah pindah kerja ke perusahaan investasi swasta dan mengejek halus suami Mary yang bekerja di perusahaan nirlaba untuk kepentingan lingkungan. Melihat sikap John, ibu Alice pun mulai muak dan mempertanyakan gaji John yang terkesan tidak wajar, bahkan mengira John telah menjual Alice menjadi mbak-mbak pemuas. Namun mereka menjawabnya dengan selengean dan Alice juga tidak mau punya momongan terlebih dahulu karena nanti fisiknya bisa berubah. Alice juga menyinggung kakaknya yang hamidun di luar nikah. If he's pimping you out, I want you to come home with me right now. Baby, well, of course. Why would I want an organist who just got knocked up in senior year like you? Kini uang mereka sudah bisa untuk melunasi semua hutang. Namun John dan Alice akan terus menambah kekayaan untuk membeli barang-barang premium. Tak lama kemudian dua pria bersetelan rapi datang ke rumah mereka. Sebut saja Paijo dan Paimin yang langsung menghajar John. Ternyata mereka datang untuk mencari teko ajaib setelah melihat John tampil di acara TV. Paijo dan Paimin mengatakan jika kakek nenek mereka sudah mempertaruhkan hidupnya menjaga teko tersebut sejak Perang Dunia Kedua. Namun baru-baru ini dicolong oleh seorang nenek pemilik toko barang antik. Mereka juga sudah membunuh si nenek pemilik toko dan sekarang giliran John yang akan dibunuh jika tidak mau memberitahu di manakah teko itu berada. Alice pun akhirnya beralasan jika teko itu sudah dibeli oleh seseorang, entah siapa orang itu. Lalu uang $5.000 hasil penjualan pun diberikan ke Paijo dan Paimin. Untungnya mereka percaya lur dan langsung pergi dari sana. Lady, she gave me a really good deal. Impossible. Where is it? We sold it! Sold the teapot. So where's Mother risked her life to save that teapot. Oh, here's just $5,000 and you can keep the change. Broken.
Untuk mencari tahu sejarah dari teko ajaib, John dan Alice pun pergi ke perpus dan menemukan buku tua berjudul Sejarah Praktis Benda dan Ramuan Sihir, di mana terdapat pembahasan tentang legenda teko kuningan yang dipercaya pertama kali ditemukan saat masa penyalipan Kristus. Atau dengan kata lain, teko ajaib itu sudah ada sejak abad pertama, lur. Sudah berabad-abad lamanya teko itu digunakan dari tangan ke tangan, dan begitu Alice melihat peringatan bahwa teko ajaib bisa menyebabkan kematian bagi penggunanya, diam-diam Alice pun segera merobek kertasnya agar John tidak membacanya. Setelah itu Alice mengatakan jika mereka tidak perlu khawatir dan bisa foya-foya menghabiskan uang. Time of Christ. Probably from 1st or 2nd century. Unsavory consequences, including... Cut the page. Don't give me that face right now. I think we should go have fun. I think we should go spend our money. John dan Alice pun langsung membeli rumah mewah, mobil mewah, perhiasan mewah, semua yang mewah-mewah lah pokoknya, lur. Mereka juga mengadakan pesta yang dihadiri oleh teman dan para tetangga, termasuk Peyton dan Ricky yang juga tinggal di komplek mewah tersebut. Mirisnya Alice menjauhi teman baiknya semasa SMA, yaitu Louis, karena dianggap tidak setara dengannya. Berbeda dengan John yang masih berteman baik dengan Chuck. Tak lama kemudian Dr. Ling pun datang memberikan kartu namanya, yang ternyata dia anggota lembaga teosofis, yaitu gerakan yang berfokus pada filsafat kuno dan ajaran mistis, lur. Secara belak-belakan Dr. Ling mengatakan jika dia adalah spesialis barang antik dan sangat berminat dengan teko milik John. Setelah berdiskusi, John dan Alice sepakat berbohong jika teko itu sudah didonasikan ke museum. Akan tetapi Dr. Ling tidak percaya dan mengatakan jika mereka sedang dalam bahaya apabila masih menyimpan teko tersebut. Namun Alice langsung mengusir Dr. Ling dan tidak mau mendengarkan penjelasannya sama sekali. And get off of our property! Malam harinya saat makan malam bersama Peyton dan Ricky, karena uang mereka sudah habis, John pun terpaksa menyakiti dirinya di toilet untuk bisa membayar bil. Lalu sesampainya di rumah, mereka berdua pun lanjut bersantai sambil terus mengelus-elus teko. Dan saat itu Arnie sedang mengintai dari jendela, lur. Tiba-tiba Arnie yang lagi kobam langsung masuk ke dalam rumah, dan dia penasarin kenapa mereka bisa sekaya itu dalam waktu singkat, dan kenapa Alice yang dulu menjadi primadona SMA mau menikahi John yang seorang pecundang. Lalu Arnie pun langsung berebut teko emas yang tampak sangat berharga itu, dan dia sengaja melindasnya sebelum pergi dari sana. Namun ternyata ajaibnya teko itu masih tetap mulus, lur. Hold that. So hot in high school. And some weird freako. Oh, why do you even care about this thing so much? Because we like it. Arnie, please be careful! It's perfect. Not even a scratch. Karena ingin tahu lebih banyak tentang teko ajaib, malam itu juga John dan Alice mendatangi Dr. Ling yang menginap di Oyo. Dr. Ling pun menjelaskan jika teko itu sudah berpindah tangan ke berbagai orang, baik maupun jahat, selama 2000 tahun. Namun organisasinya kehilangan jejak teko itu sejak kamp konsentrasi Nazi di tahun 1945, atau saat kakek nenek Paijo Paimin menemukannya. Menurut pimpinan organisasi teosofis, jika teko itu berada di tangan orang jahat, maka akan menyebabkan kerugian besar. Karena jika ada sedikit saja sifat jahat di dalam diri, maka lambat laun dan tanpa disadari, teko itu akan semakin membesarkan sifat jahat hingga tidak terkendali. John dan Alice pun diminta kembali ke kehidupan normalnya, sedangkan Dr. Ling ingin membuang teko itu ke tempat yang sangat sulit dijangkau manusia, karena teko itu tidak bisa dihancurkan. Mendengar itu, Alice tetap kekeh akan menjaga teko ajaib karena dia yakin mereka berdua adalah orang baik yang tidak akan memanfaatkan teko melebihi batasan. That in the wrong hands, it could cause great harm. The world of it, it cannot be destroyed to your lives and pretend it never happened. John and Alice Macy, freaking good guys. I didn't believe that guy. I don't trust him. Keserakahan Alice semakin terlihat karena dia rela mematahkan kaki kanannya agar bisa mendapatkan banyak uang, lur. Lalu ketika jalan-jalan bersama Peyton di mall, mereka pun bertemu Louis yang bekerja sebagai karyawan toko minuman dan menyindir pekerjaan Louis yang dianggap tidak selevel dengan mereka, padahal yang penting halal, ya kan, lur?
Malam harinya saat John dan Alice tidur, terdengar jendela rumah yang dibobol, yang ternyata mereka adalah Pak Ijo dan Pak Imin. Setelah mengambil semua uang simpanan di rumah, mereka pun melihat Alice yang membawa teko ajaib. Akan tetapi Pak Ijo dan Pak Imin tidak mau mengambil teko tersebut, bahkan tidak mau menyentuhnya sedikit pun, karena ternyata tujuan mereka selama ini hanyalah ingin merampas uang-uang yang dihasilkan oleh John dan Alice. Pak Ijo Pak Imin memperingatkan mereka agar segera menyingkirkan teko tersebut sebelum semuanya terlambat, karena mereka sudah melihat kengerian yang dialami oleh kakek neneknya dahulu. Pak Ijo Pak Imin juga memberitai bahwa si nenek pemilik toko antik memang sengaja mencari orang yang mau mengambil teko tersebut. Maka dari itu si nenek setiap hari memotong tanda berhenti di seberang jalan agar terjadi kecelakaan dan berharap ada orang yang melihatnya mengambil teko itu. Sampai akhirnya Alice lah yang termakan jebakannya, ya kan? Meski sudah diberi peringatan, namun Alice tidak akan melepaskan teko ajaib itu, dan dia juga menyerang Pak Ijo Pak Imin agar mengembalikan semua uangnya, yang akhirnya Alice dan John pun terpaksa dibuat pingsan. Teapot? You're smart, you'll get rid of it before it's too late. We'll just take the cash and you can keep that beast. Keesokan paginya saat sudah siuman, Peyton pun datang meminta Alice membersihkan rumput halamannya yang sudah tinggi. Mereka pun harus kembali menyakiti diri agar mendapatkan uang kembali. Namun John dan Alice sadar jika teko ajaib tidak mengeluarkan uang sebanyak dahulu, lur. Misalnya ya dulu bulu hidung dicabut dapat $200 gitu, lur ya. Nah sekarang cuma dapat ya dikit lah, $50 gitu, lur misalnya. Atau dengan kata lain mereka harus semakin menyiksa diri jika ingin mendapatkan banyak uang. Gak pakai lama, malam itu juga John langsung menantang preman terkuat di warkop yang baru saja keluar dari penjara agar dia terus digebukin. Toughest, meanest, baddest in this place right now. Hey, babe, wait. Look at that. Esok harinya Dr. Ling kembali datang dan sangat merasa iba melihat kondisi John. Dr. Ling mengatakan jika teko terkutuk itu akan menghancurkan seluruh kehidupan John dan Alice. Sementara itu Alice yang sedang nyantai di pinggir jalan sangat terkejut melihat tekonya memunculkan uang ketika ada seseorang yang jatuh dari skateboardnya. Alice pun langsung memberitahu kabar bahagia tersebut ke John bahwa teko ajaib juga akan memunculkan uang jika ada orang lain yang tersakiti di dekatnya. Iya, kini mereka tidak perlu menyakiti diri sendiri, lur. Dan pundi-pundi uang pun kembali dikumpulkan dengan berbagai cara. Mulai dari menonton pertandingan tinju, melihat orang lagi ditato, sampai sok-sokan menyemangati seorang wanita yang akan melahirkan dong. Plak. Akan tetapi Alice yang masih belum puas dan ingin mendapatkan banyak uang sekaligus, dengan edannya berniat menabrak seorang gelandangan. Namun untungnya John menghentikan perbuatannya dan mengatakan jika Alice semakin tidak terkendali. John juga menyinggung Alice yang dulu tidak pernah bisa mendapat pekerjaan karena selalu lebay saat diwawancara dan berharap ingin mendapatkan pekerjaan pertamanya langsung di jabatan yang tinggi. Mereka pun akhirnya cekcok dan Alice yang sangat emosi keluar dari mobil. Namun betapa terkejutnya Alice, lur, begitu melihat banyak uang muncul di dalam teko. Alice pun sadar jika teko ajaib bisa berfungsi bukan hanya karena fisik yang tersakiti, namun juga hati yang tersakiti. Seperti yang barusan terjadi ya kan, ketika Alice merasa sakit hati ketika John menyinggungnya. Saat itu juga Alice pun mengejek John bahwa dia memang ditakdirkan menjadi orang gagal, pribadi yang selalu putus asa, dan John yang seorang pecundang sangat beruntung mendapatkan istri sesemlehoy Alice. John pun terpukul mendengar ucapan Alice dan sontak uang-uang pun muncul di dalam teko, lur. Some men are destined to fail, John. You're one of them. I am too good for you. Ouch.
Setelah itu Alice meminta John untuk mengungkap rahasia gelap yang selama ini dia sembunyikan agar bisa menyakiti hati Alice tanpa mempedulikan etika dan moral dalam rumah tangga. Karena Alice terus memaksa, John akhirnya memberitahu rahasianya, yaitu saat pesta tahun baru 4 tahun yang lalu. Saat itu Alice mengacuhkannya dan dalam kondisi kobam John pun nekat mencium Peyton. Sampai sekarang John masih memikirkan kejadian itu, bahkan saat berciuman dengan Alice sekalipun. Pengakuan satu sama lain mereka lanjutkan di rumah. Alice mengatakan jika ular pitonnya John sangatlah kecil dan lembek, sedangkan John memberitahu bahwa dia masih menyimpan video perasuliannya pertama kali. Sampai akhirnya uang pun muncul sangat banyak lur, ketika Alice mengaku telah berselengki dengan Arnie sejak 3 tahun yang lalu. Plastic is very small. I made with the girl that took my virginity. Arnie as in landlord Arnie. Before we were married. John pun langsung mengajak Alice menemui Arnie di kediamannya. Bahkan John memberitahu istrinya Arnie perselengkian yang terjadi. Arnie yang emosi pun langsung menyundul John dan dia begitu terkejut melihat uang yang muncul di dalam teko. Namun Alice segera merebutnya kembali. Karena semua rahasia mereka sudah diungkapkan, John dan Alice berusaha memunculkan uang dengan cara mengungkapkan keinginan terburuk mereka, seperti ingin aselole dengan banyak wanita sekaligus dan lain-lain lur. Akan tetapi uang yang muncul sangatlah sedikit karena hati mereka sudah tidak sesakit itu mendengarnya. Saking banyaknya rahasia yang telah diungkapkan, ya kan? Maka dari itu mereka pun berencana untuk menyakiti hati orang-orang lain. Pertama-tama adalah Peyton dan Ricky, di mana Alice mengungkapkan bahwa Peyton tidak sengaja meninggalkan anjing peliharaan mereka di dalam mobil sampai akhirnya meninggal. Ricky si pecinta anjing pun sangat emosi dan ya, uang pun muncul di dalam teko lur. Selanjutnya John mengungkap perselengkian mantan bosnya dahulu dan istrinya pun sangat amat terpukul mendengarnya. Casper, how could you? Ricky, no, get away from me. Very much. You can keep that. Uang-uang yang mereka kumpulkan di berangkas sudah sangat bejibun dan mereka masih belum merasa cukup. Bahkan Alice ingin memberitahu suami kakaknya Mary bahwa anak pertama mereka adalah hasil perselengkian Mary dengan laki-laki lain. Mereka berdua pun datang bertamu ke rumah Mary. Namun ketika John akan mengungkapkan rahasia menyakitkan itu, tiba-tiba Alice langsung mengalihkan pembicaraan bahwa dia iri dengan rumah tangga Alice yang bahagia dan adem ayem. Alice tidak meneruskan niat jahatnya karena dia tidak sampai hati menghancurkan rumah tangga Mary. There's a lie in this room, and we've come to. I think you know. A while ago. Jealous of your family. Get your chance to have a baby too. John pun salut dengan Alice yang masih menunjukkan sisi kemanusiaannya dan tidak mengungkap kenyataan pahit tersebut. Akan tetapi Alice masih belum berhenti lur. Dia ingin sekali lagi mendapatkan uang dalam jumlah yang sangat amat besar. Dan setelah itu Alice berjanji untuk membuang teko tersebut. Akan tetapi dengan cara membunuh orang jahat, entah pengedar narkoboy atau pedolif. Lalu Alice pun memaksa John untuk membantu menggali kuburan di hutan sebagai persiapan mereka. Akan tetapi John tidak sanggup meneruskannya dan dia pun sekarang tahu maksud perkataan Dr. Ling yang mana teko itu mengubah Alice menjadi semakin jahat. John akhirnya pergi meninggalkan Alice dan menemui Dr. Ling di penginapan untuk meminta bantuannya. Dr. Ling menjelaskan bahwa teko itu bukan hanya membahayakan bagi orang jahat tapi juga bagi mereka yang lemah. Dr. Ling juga tidak bisa mengambil teko ajaib begitu saja karena kekuatannya akan muncul hanya jika pemiliknya memberikan ke orang lain atau sudah ikhlas merelakan teko itu. Menurut Dr. Ling semuanya sudah terlambat dan tidak ada harapan untuk menyadarkan Alice. Maka dari itu Dr. Ling akan menunggu sampai teko itu menghancurkan Alice dan John. Lalu Dr. Ling akan menemui pemilik berikutnya dan berikutnya dan berikutnya sampai ada yang mau mengikhlaskan teko itu diberikan ke orang lain. There is no more hope. Most likely it's already too late. It must be given, not taken.
To not just the bad people, but those weakest. Wouldn't you just... I will forward it to the next owner. Maybe they will listen. Sesampainya di rumah, John menemukan kertas yang dirobek oleh Alice dan dia sudah berada di jendela sambil membawa teko. John ingin Alice berjanji untuk mengakhiri semuanya dan memberikan teko itu kepada Dr. Ling. Alice yang tidak ingin kehilangan nyawa John pun berjanji akan menyingkirkan benda terkutuk itu. Namun karena John masih belum mempercayainya, John pun nekat lompat agar setidaknya jika dia mati, Alice bisa mendapatkan banyak uang sekaligus menyadarkannya. Alhamdulillahnya John masih hidup, Lur. Alice pun begitu menyesali perbuatannya selama ini dan dia benar-benar berjanji akan menyingkirkan teko itu. I can't do this without you. I love you. Promise we'll get rid of it. I promise. Ready. Saat mereka tidur, tiba-tiba ada seseorang yang masuk ke dalam rumah untuk mengambil teko tersebut dan ternyata itu adalah Arnie. Ya, Arnie yang sudah merasakan energi teko ajaib saat menyentuhnya akhirnya nekat nyolong dan tentunya kekuatan teko akan berfungsi normal karena John dan Alice sudah mengikhlaskannya, Lur. Alice pun senang karena teko itu sudah diambil dan juga ingin mereka meninggalkan kehidupan mewahnya. Akan tetapi John tidak mau ada korban lain lagi dan mereka harus merebut teko itu kembali untuk diberikan ke Dr. Ling. Keesokan paginya mereka berdua pun mendatangi kediaman Arnie yang terlihat sudah berantakan dan banyak bercak darah serta uang di mana-mana, Lur. Lalu Arnie yang dalam kondisi terluka datang menodongkan pistol dan dia begitu senang dengan kekuatan teko tersebut. Gak pakai lama, John langsung memukul tangan Arnie dan berusaha menyadarkannya agar meninggalkan teko itu yang sudah membuat John sangat menderita. Namun jelas Arnie menolak. Mereka pun akhirnya berduel dan istrinya Arnie juga datang membawa senapan. Tak lama kemudian Pai Jo dan Pai Min juga datang. Mereka pun saling menodongkan senjata dan hujan uang pun terjadi karena baku tembak tidak terelakkan, Lur. Sampai akhirnya setelah insiden tragis tersebut, John dan Alice pun memberikan teko itu ke Dr. Ling yang sudah menunggu mereka di dekat sana. Lalu Dr. Ling mengatakan jika sudah ada ribuan orang yang pernah memiliki teko ajaib, namun hanya segelintir dari mereka yang berani melepaskannya. Maka dari itu Dr. Ling sangat berterima kasih ke John dan Alice yang sudah mau mengikhlaskan teko tersebut. Have had the strength to let go. Thank you. Film pun diakhiri dengan Louis dan Chuck yang dikirimkan cek oleh Alice senilai $250.000, sedangkan Dr. Ling yang berada di sebuah kapal membuang teko ajaib ke dasar lautan. Di lain sisi, beberapa bulan kemudian, John dan Alice sudah kembali ke kehidupan normal mereka dengan mobil jadul kesayangan pergi ke kota lain. Kini Alice sedang hamil dan mereka berdua terlihat begitu damai dan sangat bahagia. Buyar, bagus kan film ini, Lur. Manusia memang dipenuhi oleh ketidakpuasan dan keinginan untuk terus memiliki lebih. Itulah pentingnya sedekah, ya kan, Lur? Agar hati kalian bersih dan harta kalian semata-mata bukan milik kalian saja, Lur, tapi ada hak orang lain di dalamnya. Dan ingat, tidak ada kaya secara instan, semua butuh proses, butuh belajar, butuh perjuangan, butuh dedikasi dalam apapun bidang yang kamu tekuni, Lur. Kalaupun kalian dapat uang secara instan tanpa usaha, itu mah dijamin uang pasti akan raib dalam waktu singkat, Lur, percayalah. Karena nggak ada pondasi yang kuat, ya kan? Assalamualaikum.